الله قوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه اللهم صل صلاة عبد قلت حيرته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم فرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصور وتلين بها السوء وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من الحاجات وتطهرنا بها من السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أما بعد Hadratul Muhtaramin, para jamaah pecinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh alhamdulillah summa alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tamamin ni'mah, tamamin sihah, sehingga kita bisa menyambungkan diri kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sekaligus Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang yang cerdas. Tentu jenengan bertanya, kok bisa jenengan nyebut termasuk orang yang cerdas, padahal saya sendiri minim untuk pengetahuan, minim untuk ibadah, minim untuk semuanya, tetapi pantas jenengan semua dimasukkan orang yang cerdas. Menurut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kayyisu man kana nafsahu lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mau mempersiapkan dirinya untuk setelah kematian. Tentu kita termasuk orang yang dengan salawat ini kita memanggil ruhaniyah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nantinya insya Allah ketika kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah memberi 10 rahmat dan berapa ribu tadi yang kita baca kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh beruntung jenengan bisa menghadiri majelis seperti ini. Kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya sangat luar biasa. Kata Kiai Hamid Pasuruan, kecintaanmu seberapa kepada Nabi Muhammad SAW, tapi ketahuilah Nabi Muhammad lebih cinta kepada kalian mulai sebelum Anda lahir sampai Anda akan mati. Maka otomatis ketika kita berselawat terus kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, orang yang membaca selawat cukup baginya untuk guru untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membaca selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu Nabi Muhammad lebih dekat kepada kita nantinya. Apalagi di saat-saat ketika ruh mau akan keluar, pasti Nabi Muhammad ada di depan kita, karena Nabi Muhammad SAW sangat sayang kepada kita. Ketika kita dekat kepada Nabi Muhammad SAW,
Nabi Muhammad akan hadir di setiap kita akan kebutuhan kita, terutama nanti keluarnya roh. Berapa banyak kejadian di masyarakat kita lihat orang yang beberapa nazak, beberapa jam, beberapa hari, kadang-kadang beberapa bulan kate mati yang repot. Tentu amaliyah keseharian itu menentukan keluarnya roh kita. Tetapi insya Allah kalau kita selalu baca maulid seperti ini, insya Allah keluarnya roh nanti Nabi Muhammad di depan kita. Betapa indahnya ketika ruh itu keluar, kita memandang wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaikan zaman Nabi Yusuf. Ketika orang perempuan itu takjub melihat Nabi Yusuf, dengan tidak sengaja ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf, wa qatta'na aydiyahunna qulna hadza lillahi ma hadza basar. Orang-orang perempuan tadi takjub melihat Nabi Yusuf, dengan tidak terasa yang mengiris daripada tangan-tangannya. Begitu juga keluarnya roh, apabila kita memandang wajah Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, maka subhanallah akan mudah bagi kita. Jalannya adalah kita dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan banyak membaca daripada sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis ruhaniyah kita ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita butuh, Nabi Muhammad pasti datang. Itu janji daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita menjaga. Ketika kita diberi hidayah, kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jalannya Nabi Muhammad SAW, mari kita jaga jalan ini. Jangan sampai kita melenceng keluar daripada rel Nabi Muhammad SAW. Karena ketika kita ada di rel Nabi Muhammad SAW, maka kehidupan kita akan tertata dengan sendirinya. Dan nantinya apabila kita terakhir dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami yakin, hakul yakin, Nabi Muhammad datang kepada kita. Karena Nabi Muhammad SAW sayang sekali dengan umatnya. Tinggal umat yang disayangi mau mendekat apa tidak. Jalan utama bagi kita orang yang bodoh, yang serba kekurangan, adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang dekat kepadaku, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu dalam seminggu kita berkumpul paling 1 jam 2 jam, tapi efeknya subhanallah sangat besar sekali. Kadang-kadang kita rindu kapan Jumat malih, kapan iso monco sundet jiron, kapan hati kita bisa magong. Ketika magong, hati kita ditarik oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah perlunya kita berkumpul seperti ini. Kita bisa bermuhasabah, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pintu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya, keluarga kita, anak-anak kita, semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Atas nama pengurus mengucapkan terima kasih kepada Sepak yang pada malam hari ketempatan. Semoga tidak keluar dari rumah ini kecuali orang-orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan rumah yang kita tempati ini semoga penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum mimma yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.